Seberapa penting bagi saudara benar-benar memiliki hubungan yang intim, yang dipelihara dengan rutin bersama dengan Tuhan. Saya khawatir kita belum terdorong membangun hubungan yang intim secara rutin dengan Tuhan karena kita belum tahu apa manfaatnya dan bagaimana melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak saudara belajar dari Daniel. Dalam Daniel 6 diceritakan Daniel itu ingin difitnah karena dia merupakan saingan dari pemuka-pemuka kerajaan, sebab dia memiliki hikmat yang luar biasa, sehingga dia difitnah. Ingin rasanya teman-temannya ataupun para kompetitornya itu memusnahkan Daniel. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Adakah persekongkolan yang jahat yang dibuat untuk menyingkirkan Daniel berhasil? Memang kisahnya sampai kepada mengirim Daniel ke gua singa. Tapi akhir kisah itu saudara sudah tahu bahwa singa itu tidak memakan Daniel. Dan Daniel keluar dengan tubuh yang sehat dan sempurna. Bahkan raja sangat bersuka cita mengetahui Daniel selamat. Namun apa latar belakangnya semuanya? Dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 dan 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Ada sebuah ancaman nyawa taruhannya. Tetapi Daniel tidak panik. Daniel tahu kemana dan kepada siapa dia harus mengadu. Daniel tidak mencari-cari. Dia tidak mencari siapa ya yang bisa membela saya. Tidak. Ini adalah manfaat. Ini adalah hasil dari kita membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun keintiman yang rutin dan intim dengan Dia. Yaitu, saudara tahu kemana saudara harus datang dalam masa kesesakan. Dan saudara tidak salah. Saudara tidak lagi perlu bingung-bingung. Saudara tidak perlu lagi khawatir. Enggak, saudara tahu kemana saudara menuju ketika badai topan menerpa. Yaitu Dia yang selama ini akrab dengan saudara. Yang selama ini bercakap-cakap dengan saudara. Dan saudara mendengarkan Dia berkata, jangan takut, aku tidak meninggalkan engkau. Ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka satu, kita tahu kemana harus datang saat badai menerjang. Yang kedua, saudaraku, ketika kita melihat bahwa Daniel dalam kesulitan, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak panik, ya, sangat jelas bagi dia apa yang harus dia lakukan. Ini sama dengan seorang montir, saudaraku, diperhadapkan kepadanya sebuah mobil yang rusak. Dia tidak panik. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Persoalan akan selalu datang. Bukan persoalan itu yang menjadi persoalan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah saat kita tidak tahu berbuat apa dengan persoalan itu. Apa yang dilakukan oleh Daniel, saudaraku? Ayat yang ke-11 dikatakan, Daniel berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ini ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ingat tadi yang pertama saya katakan, kita tahu kepada siapa kita harus datang ketika badai menerjang. Yang kedua, kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika berbagai macam pencobaan datang menghampiri.
yaitu rendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, lutut bertelut, tangan terangkat. Dan dikatakan itu sudah biasa Daniel lakukan. Berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Saudara, kalau orang tidak punya keintiman dengan Allah, dia tidak tahu berbuat apa. Dan sering sekali keputusan-keputusannya adalah keputusan yang salah. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan, yang pertama, saat badai menerjang, kita tahu kepada siapa kita datang. Yang kedua, saat pencobaan-pencobaan datang, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, saudaraku, kalau engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, engkau tidak akan dibiarkan sendirian. Tuhan akan membelamu. Dia akan mempermalukan musuh-musuhmu. Dia tahu, dia punya waktu kapan harus menolongmu. Memang Daniel harus masuk ke gua singa, tapi tidak dengan rasa takut, sebab dia tahu Allah besertanya. Ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita memiliki pembela kita mati-matian. Saya ulangin, saat kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita memiliki pembela kita mati-matian, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia rela untuk membela saya dan saudara. Masihkah saudara enggan membangun keintiman dengan Tuhan? Masihkah saudara malas membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan secara rutin? Ayo saudaraku, ayo bangun keintiman dengan Tuhan seperti yang biasa dilakukan oleh Daniel. Tuhan Yesus menolong kita.